Selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Nah, kali ini nih kita mau gali awal perjalanannya Buseo. Ini berdasarkan bagian pertama, bab 1 di bukunya Good Arguments. Sumbernya ya cerita masa kecilnya dia, yang ternyata, wah, jauh banget dari bayangan kita soal juara debat dunia. Misi kita hari ini apa? Kita pengen coba pahami gimana pengalaman dia pindah negara, terus tantangan bahasa pas masih kecil itu, malah jadi fondasi penting gitu buat dia. Anda mungkin nanti bakal nemu, ironi yang menarik di balik kisahnya. Oke, mari kita mulai bongkar ya. Jadi di Korea Selatan, Boseo kecil itu katanya, anak yang cenderung pendiam. Mungkin agak tertutup gitu. Beda banget ya kalau dibandingin sama citranya nanti yang kita kenal, yang wah, jago ngomong banget. Nah, titik baliknya itu pas dia umur 8 tahun. Keluarganya mutusin pindah ke Australia. Cari peluang baru ya kan? Keputusan besar sih buat keluarga. Tapi buat bocah kecil, ini lompatan ke dunia yang benar-benar asing. Dan tantangannya itu fundamental banget loh. Coba dibayangin ya kan, mendarat di negara baru, lingkungan sekolah baru. Tapi modal bahasa Inggrisnya nol sama sekali. Ini bukan cuma soal susah komunikasi aja, tapi lebih dalam lagi, ada rasa asing yang menusuk gitu. Kesepian di tengah kelas yang rame, pelajaran jadi nggak jelas, mau ikut ngomong di kelas yang nggak mungkin. Jelas banget ini ngaruh ke nilai-nilainya di sekolah. Wah, itu pasti berat banget ya rasanya. Terus gimana dia ngadepin tekanan sebesar itu di umur segitu lagi? Nah ini responnya agak di luar dugaan ya. Bukannya dia mati-matian gitu belajar ngomong, dia malah milih jalan sebaliknya. Dia milih diam. Jadi selama beberapa tahun, Boseo muda ini mutusin buat nggak banyak omong di sekolah. Dia nyimpulin sendiri kayak yang dia tulis, buat bertahan hidup di dunia baru ini, kayaknya lebih gampang deh kalau diam aja, terus nurut apa kata orang. Semacam strategi bertahan hidup gitu, yang lahir dari kondisi sulit. Memilih diam sebagai strategi ya, itu menarik sih. Biasanya kan kita mikir, kalau mau survive ya harus ngomong, harus bersuara. Ini kayak dia malah menghilang gitu ya, di depan mata. Pertahanan diri yang cukup kompleks. Di baliknya ada rasa malu, ya kan? Malu karena bahasanya terbatas. Terus ada frustrasi juga karena nggak bisa ngungkapin apa yang dia mau. Plus ada ketakutan, takut bikin salah, takut diejek gitu karena aksennya atau ngomongnya masih kebata-bata. Oh, jadi ada banyak lapisan emosi ya di balik diamnya itu? Bukan cuma nggak bisa ngomong aja? Iya, betul. Dalam lingkungan yang rasanya asing, bahkan mungkin dianggap mengancam, diam itu jadi kayak tameng gitu. Jadi periode diam ini walau penuh tantangan ya buat dia secara internal, sebenarnya jadi fase pembentukan yang krusial banget. Bukan waktu yang kosong, tapi justru waktu buat observasi intensif dari pinggir lapangan, gitu loh. Oh gitu, jadi kita nggak cuma lihat ini sebagai masa sulit aja ya, tapi bisa juga sebagai periode di mana dia tanpa sadar ngasah kemampuan observasinya, mempelajari dinamika komunikasi justru pas dia lagi nggak komunikasi. Persis, pengalaman ini nanemin pemahaman yang dalam banget soal kekuatan dan juga ya ketiadaan komunikasi dalam hidup. Pelajaran ini dia dapetin bukan dari buku atau kelas debat loh, tapi dari pengalaman hidup paling nyata, berjuang buat dipahami dan memahami orang lain. Ini jadi fondasi unik yang nantinya dia bangun di atasnya. Justru karena awalnya nggak punya suara, dia jadi lebih menghargai nilai suara itu sendiri. Ini benar-benar kayak membalik cara kita mikir soal sukses komunikasi ya. Biasanya kan fokusnya latihan omong, public speaking gitu. Tapi pengalaman Boseo nunjukin betapa pentingnya paham nilai suara itu sendiri yang mungkin baru kerasa pas kita nggak punya. Betul sekali, kalau kita sambungin ke gambaran besarnya ya, pengalaman migrasi yang berat itu, terus periode diam yang dia pilih itu bukan kayak kekurangan yang harus dia atasi, tapi malah jadi titik start yang esensial. Paradoksnya gitu, justru dari diam itulah perjalanan dia menuju penguasaan argumen dan punya suara itu dimulai. Kepekaan dia sama nuansa komunikasi mungkin jadi tajam justru karena dia pernah ada di posisi nggak bersuara sama sekali. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik ya, buat Anda renungin. Mengingat pengalaman awalnya yang milih diam total itu. Gimana menurut Anda, fase hening ini, yang kelihatannya kayak kelemahan, malah secara nggak terduga, mungkin ngasah kemampuannya nanti buat jadi pendengar yang luar biasa, pendengar yang benar-benar nyimak sebelum dia ngomong atau debat.
Apa jangan-jangan diamnya itu latihan dengerin paling intens buat dia? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya kan? Oke deh, sekian dulu deep dive kita kali ini menyelami fondasi tak terduga dari seorang Boseo. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Selamat datang di penyelaman mendalam Anda. Hari ini kita mau bahas cerita transformasi yang menarik banget nih. Ya, tentang gimana seni debat itu bisa, mengubah hidup seseorang secara fundamental ya. Betul. Sumber kita kali ini dari buku Good Arguments, karya Boseo, bab 1 bagian 2. Ini pengalaman dia sendiri. Menarik. Misi kita nih pengen lihat gimana sih aktivitas yang kelihatannya formal banget ini, malah jadi kunci pemberdayaan buat Boseo. Padahal awalnya dia anak pemalu ya, terus kesulitan juga sama bahasa Inggris. Iya, sampai akhirnya dia nemuin suaranya. Oke deh, kita coba bongkar ya ceritanya. Jadi perjalanan Bo ini dimulai dari situasi yang bisa dibilang cukup menantang ya. Banget, waktu kelas 5 SD itu ya. Iya, di bukunya diceritain gurunya tuh dorong Lia ikut kompetisi debat. Padahal ya itu tadi, Bo masih berjuang banget sama bahasa Inggrisnya. Kebayang sih tekanannya gimana, udah bahasa baru, disuruh debat pula. Nah, tapi momen itu katanya krusial banget ya. Iya, itu dia. Keberaniannya buat nyoba gitu, keluar dari zona nyaman padahal ya takut, bahasanya terbatas. Itu jadi kayak percikan awalnya gitu. Jadi pelajaran juga ya, kadang nekat dikit itu malah buka jalan baru. Benar, benar. Bisa jadi pemicu perubahan. Terus, apa sih yang bikin dia akhirnya tertarik sama debat setelah didorong guru itu? Nah, di bukunya disebutin beberapa hal sih. Ada struktur debat yang jelas, itu satu. Oke, jadi ada aturan mainnya gitu ya? Ya. Terus, ada nuansa kompetitifnya juga. Mungkin itu bikin termotivasi ya. Bisa jadi. Anak-anak kan suka tantangan kadang. Betul. Terus, dinamika argumennya juga seru katanya. Dan yang paling penting mungkin buat dia waktu itu, debat ngasih dia panggung buat didengerin. Nah itu dia. Dia tanya kombinasi ya. Butuh struktur, suka tantangan, tapi yang paling penting butuh tempat aman buat ngomong pas dia ngerasa, suaranya nggak kedengeran di tempat lain. Iya, persis. Itu yang menonjol sih menurut saya. Debat itu nawarin keteraturan sama tujuan gitu. Buat orang yang mungkin ngerasa kayak Boyi waktu kecil, suaranya hilang atau nggak penting, nah kerangka formal debat ini sama kesempatan buat diakui, itu bisa jadi pegangan yang kuat banget, memberdayakan lah. Kayak ngasih arah gitu ya, di tengah kebingungan dia. Nah, itu dia. Terus ada momen titik baliknya ya, waktu debat pertama itu, soal larangan kebun binatang. Ah iya, itu diceritain banget ya. Iya, di bukunya digambarin jelas banget pas di panggung itu. Antara deg-degan tapi juga seneng denger tepuk tangan. Sesuatu terjadi pada Boseo. Ia menemukan suaranya. Wah, dalam banget ya. Di situ kayaknya pergeseran beneran dimulai. Iya, tapi penting juga buat lihat, ini bukan kayak saklar lampu ya, yang tiba-tiba nyala, klik gitu. Oh, oke. Jadi bukan perubahan instan. Bukan. Lebih kayak katalis, pemicu gitu. Di bukunya dijelasin juga kok, gimana tiap debat setelah itu pelan-pelan ngebangun percaya dirinya. Jadi proses bertahap ya? Iya, dan ini lebih dari sekedar belajar menang argumen loh, tapi juga belajar nyimak, belajar ngertiin sudut pandang orang lain. Itu sih yang mahal. Wah, bener juga ya. Nah, setelah itu, dedikasinya gila banget sih. Lebih dari 10 tahun ya dia geluti debat kompetitif. Ya, lebih dari 1 dekade, gak sebentar itu. Dan hasilnya, juara dunia tingkat SMA. Terus mimpin tim Harvard juara dunia juga tingkat universitas. Gila sih dari titik awal dia yang kayak gitu. Pencapaiannya luar biasa emang. Tapi kalau kita tarik ke gambaran lebih besar ya, Gimana tuh? kemenangan-kemenangan itu sebenarnya cuma puncak gunung es saja. Transformasi internalnya itu yang jauh lebih penting. Maksudnya gimana? Ya, debat itu benar-benar ngasah cara dia mikir kritis, ngelatih komunikasi efektif, nanamin rasa hormat sama pendapat beda, dan bangun pondasi pede yang kuat. Jadi bukan soal piala doang ya? Jauh lebih dari itu, keterampilannya itu yang nempel terus. Oke. Nah, terus apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin kita nih? Boseo sendiri kan bilang ya, di bukunya, pelajaran dari debat ini universal banget. Nah, ini penting, betul banget. Kemampuan buat analisis info dengan jernih, nyajiin ide secara persuasif. Itu kepake di mana aja ya? Kerja, ngobrol biasa. Bener-bener dengerin orang lain buat paham perspektifnya. Itu aset berharga banget di semua aspek hidup Anda loh. Profesional, personal, semua kena.
Bener banget. Ini jadi pertanyaan juga ya buat kita semua. Seberapa sadar sih kita gunain suara kita sehari-hari? Udah efektif belum? Udah dengerin orang lain belum? Pertanyaan bagus tuh. Jadi kalau dirangkum nih, perjalanan Boseo ini dari anak diem yang struggle sama bahasa, jadi juara dunia debat. Itu bukti nyata ya, gimana komunikasi yang terstruktur, yang disengaja, itu bisa banget mentransformasi diri. Dia nggak cuma nemuin suara, tapi juga ngasah alat penting buat ya navigasi hidup yang kompleks inilah. Dan inti ceritanya ini relevan banget buat Anda. Kita semua kan pasti pernah ya, ngerasa susah komunikasi, atau ngerasa nggak didengerin. Atau pengen lebih pede aja gitu nyampein ide. Pengalaman Boy ini nunjukin kalau ada jalan buat tumbuh. Lewat latihan, lewat kesadaran diri. Oke. Nah, sebagai penutup nih. Cerita ini kan nunjukin debat itu bukan cuma adu argumen ya, tapi latihan buat paham perspektif beda. Betul. Mungkin ada pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang dari penyelaman kita kali ini. Apa tuh? Tanpa perlu podium atau aturan kompetisi formal gitu ya, gimana caranya Anda bisa secara sadar nyiptain ruang debat yang sehat dalam obrolan sehari-hari? Maksudnya ruang buat tukar pandangan secara konstruktif gitu ya? Iya. Saling memahami gitu ya? Iya. Persis. Gimana caranya kita bisa bikin obrolan kita jadi lebih kayak gitu? Itu mungkin pertanyaan yang menarik buat direnungkan.